Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat dan nikmat sempat serta nikmat semangat. Melanjutkan pembahasan tentang nasib anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia saat mereka belum berada pada usia baligh. Bagaimanakah nasib mereka? Pendapat berikutnya adalah pendapat yang tawakuf, tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Jadi sebenarnya bukan pendapat kalau kita renungkan. Dan ini merupakan sikap daripada dua imam yang memiliki nama yang sama, Hamad ibn Zaid dan Hamad ibn Salamah. Juga merupakan pendapat Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Ishaq ibn Rahawai, dinukil juga oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar bahwasannya ini merupakan isyarat kuat pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan sahabat-sahabat Imam Malik dengan terang-terangan tawakuf, abstain, tidak mengatakan A, tidak mengatakan B mengenai nasib mereka, yaitu anak-anak kaum musyrikin. Juga dinukil dari Imam Syafi'i mengenai pendapat ini. Dasarnya dua, hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah yang berdekatan nomor hadisnya di dalam Sahihul Bukhari. Yang satu nomornya 1383, yang satu lagi 1384. Dan dalam Sahih Muslim 2659, 2660. Di mana Rasulullah ditanya mengenai auladul musyrikin atau dzarari al musyrikin. Keturunan kaum musyrikin itu nasibnya gimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wallahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu atas apa yang akan mereka kerjakan jika mereka masih hidup, sehingga Allah saja yang tahu nasib mereka di akhirat. Menurut pendapat ini pemahamannya demikian. Pendapat keempat adalah mereka yang mengatakan bahwasannya anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia saat belum balik akan dijadikan khadam, asisten-asisten, pelayan-pelayan di surga kelak. Ini pernah kita nukil pendapat ini mengenai Wildanul Mukhalladun, pendapatnya Salmanul Farisi. Jadi mereka, para pelayan itu diambil dari kalangan anak-anak kaum musyrikin yang meninggal saat belum balik. Dalilnya adalah auladul musyrikina khadamu ahlil jannah, diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, juga Al-Imamul Bazzar serta Al-Imam Abu Ya'la. Namun didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari serta Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Thariqul Hijratain. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan la asla li hadzal qaul, pendapat ini tidak memiliki dasar. Pendapat berikutnya teman-teman, annahum yumtahanuna fil akhirah, mereka akan diuji dulu untuk menentukan nasib mereka surga atau neraka. Ini merupakan pendapat mu'dzam, mayoritas sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan juga ini merupakan pendapat Al-Imam Al-Baihaqi, juga merupakan pendapat sekelompok minal muhaqqiqin, para peneliti, dan pendapat inilah yang cenderung kepadanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, serta beliau menyebutkan ini merupakan indikasi kuat pendapat Al-Imam Ahmad dalam nusus, dalam nas-nasnya, dan dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau berkata, pendapat ini mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, yang terang-terangan mengerucut ke arah pendapat ini, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan beliau juga mengatakan hadis-hadis mengenai ujian ini, ujian bagi mereka anak-anak kaum musyrikin, ada yang sahih sebagaimana dikatakan oleh a'immatul ulama, wa minha ma huwa hasanun, ada yang juga hasan derajatnya, wa minha ma huwa dhaif, ada yang lemah juga namun karena ada yang sahih dan hasan menjadi kuat. Dan jika hadis-hadis tersebut saling menguatkan, maka bagi orang yang mau merenunginya, ini merupakan sebuah dasar yang kuat untuk berpendapat bahwasannya mereka akan diuji terlebih dahulu. Di mana? Nah, jawabannya ada dalam perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, annahum yumtahanuna fil akhirah bi an turfa' lahum nar, mereka akan diuji di akhirat. Yang dimaksud akhirat di sini adalah arasat yaumul qiyamah, di pelataran padang mahsyar, tentu sebelum Shiratal Mustaqim. Faman dakhalaha, kemudian kanat alaihi bardan wa salama, yang masuk ke dalam neraka, yang disuruh
untuk masuk kepada mereka ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya suruh masuk neraka. Yang masuk berarti kan taat. Itu akan dijadikan bardan wa salama. Neraka akan dingin, sejuk baginya, bahkan dia selamat, tidak tersentuh sedikit pun. Wa man aba udzib, siapa yang enggan akan diadab. Mengenai hal ini dasarnya adalah riwayat Al-Imam Al-Bazzar dari hadis Anas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga riwayat At-Tabarani dari hadis Mu'ad ibn Jabal. Bahkan mengenai bukan saja mengenai anak-anak kaum musyrikin, juga orang-orang gila, mereka juga akan diuji karena mereka kan tidak terbebani syariat. Mereka akan diuji untuk menentukan nasibnya. Ada hadis-hadis yang sahih ya, juga mengenai orang yang meninggal di fatrah, di masa tidak hadirnya seorang rasul pun atau belum sampai kepada mereka dakwah. Dari jalur-jalur yang sahih menyatakan bahwa mereka akan diuji terlebih dahulu. Dan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan pendapat ini adalah pendapat al-madhabus sahih, madhab yang sahih. Nah, teman-teman sekalian, di antara hadisnya adalah hadis Anas kita sebutkan. Yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah bil maulud wal ma'tu wa man mata fil fatrah wa syaikhul fani. Akan dihadirkan orang-orang yang mati saat dalam keadaan belum balik dari kalangan kaum musyrikin, wal ma'tu yang naqisul akal, ada kekurangan dalam otaknya atau akalnya seperti orang idiot dan lain sebagainya, atau orang-orang juga yang man mata fil fatra, orang yang tidak datang kepada mereka dakwah, tidak sampai, tidak ada seorang rasul yang memberi peringatan. Wa syaikhul fani, orang sudah tua renta, sudah pikun, tidak bisa memahami saat Islam datang kepadanya. Orang-orang sejenisnya ini ya, atau yang seperti ini akan diuji oleh Allah. Kemudian mereka semua akan mengutarakan hujah mereka. Saya kan dulu kekurangan akal saya sudah tua renta, sudah pikun, saya masih kecil dan lain sebagainya. Kemudian Allah akan berkata, inni kuntu ab'ats ila ibadi rusulam min anfusihim. Aku telah dulu mengutus di dunia hamba-hambaku para rasul untuk memberi peringatan. Kemudian udkhulu hadhihi. Kemudian kalian harus masuk ya ke tempat ini, yaitu neraka maksudnya. Namun ada di antara mereka orang-orang tersebut yang mengatakan, ya Rabb, anna nadkhuluha wa minha kunna nafir. Ya Rabb, bagaimana kami memasuk ke dalam neraka, sedangkan dulu di dunia kami dengarnya aja sudah takut. Dan mereka inilah yang kemudian enggan. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan yushab, diseret ke neraka karena tidak mau taat. Padahal kalau mau taat mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, teman-teman sekalian, ini hadis riwayat Abu Ya'la dan punya penopang-penopang, pendukung-pendukung sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa hadza a'dalul qaul, a'dalul aqwal, pendapat yang paling mendekati kebenaran, dan yajtami'u syamlul adillah wa tattafiqu al-ahadits fi hadzal bab. Hadis-hadis ini berkumpul padanya potensi-potensi makna daripada yang sahih hadis-hadis tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada dua pendapat terakhir sebelum kita tutup pembahasan ini, yaitu pendapat yang mengatakan annahum yasiruna turaba, mereka akan dijadikan seperti debu atau sama dengan debu. Pendapatnya Amir ibn Ashras. Kita tahu bahwasannya yang dijadikan debu itu di akhirat nanti para binatang, sehingga orang kafir pun pada menginginkan untuk dijadikan seperti tanah. Ya laitani kuntu turaba, atau mereka mengatakan atau dikatakan dalam surat An-Nisa, ya lau tusawwa bihimul ard. Kemudian pendapat terakhir, bukan pendapat sebenarnya, sikap terakhir dari para ulama adalah kariha ba'du ahlil ilmi al-kalam fiha mutlaqan. Mereka sama sekali enggak mau membicarakan permasalahan ini. Dinukil ya, dikatakan ini merupakan pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Kalau dinukil atau dikatakan berarti belum tentu Ibnu Abbas mengatakan demikian. Juga pendapatnya Muhammad ibn al-Hanafiyah, seorang alim dari kalangan atau keturunan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib dan Al-Qasim ibn Muhammad. Kesimpulannya, dua pendapat yang mendekati kebenaran. Pendapat yang mengatakan mereka akan berada di surga, dalil-dalilnya sudah kita paparkan pada video yang sebelumnya, sangat kuat. Dan pendapat yang mengatakan mereka akan diuji sebelum ditentukan nasibnya surga atau neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.